Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yuliana dari Prodi S1 Keperawatan 8A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan faktor stres psikososial pada lansia dengan tekanan darah di Puskesmas Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Tri Sumarni, Eskep NSMkep, selaku penguji satu saya, dan terima kasih kepada Bapak Wasis Eko Kurniawan, Eskep NSMPH, selaku penguji 2, dan Ibu Ikit Netra Wirahmi, SST Eskep NSMkes, selaku penguji 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan di latar belakang. Pada lansia, salah satu faktor yang dapat menjadi faktor resiko kejadian hipertensi adalah stres. Menurut Puji Astuti 2011, menurut Rusdiana 2017, proses menua atau aging adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik diikuti dengan perubahan emosi secara psikologis dan kemunduran kognitif. Perubahan fisik yang terjadi pada lansia erat kaitannya dengan perubahan psikososial. Perubahan tersebut menimbulkan rasa takut akan ketidakmampuan sehingga produktif lagi. Hal ini memunculkan gambaran yang negatif tentang proses menua, menurut Fatimah 2010. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dahroni 2017 menjelaskan bahwa lansia yang mengalami stres psikososial akan berdampak pada gangguan tidur dan terjadinya depresi. Stres psikososial panjang yang dialami lansia akan menyebabkan munculnya penyakit fisik. Salah satunya yaitu hipertensi, menurut Maryuni Inayati Nurhayati 2020. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017, hipertensi masih menjadi salah satu penyakit tidak menular yang tertinggi, yaitu sebanyak 3.448 kasus dan paling banyak terjadi pada lansia. Kondisi ini meningkat pada tahun 2018 menjadi 30.164 kasus hipertensi. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang hubungan faktor stres psikososial pada lansia dengan tekanan darah di Puskesmas Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Tujuan penelitian. Tujuan umum sendiri untuk mengetahui hubungan faktor stres psikososial dengan kejadian hipertensi pada lansia. Untuk tujuan khususnya, untuk mengetahui gambaran stres psikososial pada lansia di Puskesmas Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Untuk mengetahui gambaran hipertensi pada lansia di Puskesmas Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Kemudian mengetahui hubungan stres psikososial dengan kejadian hipertensi pada lansia di Puskesmas Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, keaslian penelitian. Dari jurnal Sri Maryuni dan kawan-kawan 2018, judulnya Hubungan Faktor Stres Psikososial dengan Hipertensi pada Lansia di Panti Tresna Werda, Natar, Lampung Selatan. Untuk metodenya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian analitik korelasional dengan pendekatan cross-seksional. Hasil penelitian, terdapat hubungan antara penyakit fisik, stres kehilangan keluarga, status perkawinan dengan hipertensi pada lansia. Faktor yang paling dominan adalah penyakit fisik. Untuk persamaan dan perbedaannya, yaitu untuk persamaannya, variabel pada penelitian yang akan dilakukan yaitu faktor stres psikososial dengan hipertensi pada lansia. Perbedaannya, tempat dan waktu penelitian berbeda, di mana penelitian akan melakukan penelitian di wilayah Puskesmas Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, sedangkan penelitian ini dilakukan di Panti Werda Natar, Lampung Selatan. Jurnal yang kedua yaitu dari Harviantoko dan Kurnia 2013. Judulnya Derajat Hipertensi Mempengaruhi Kualitas Tidur dan Stres Psikososial. Merupakan penelitian cross-seksional dengan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Jurnal ini terdapat perbedaan kualitas tidur dan stres psikososial klien hipertensi, di mana semakin berat hipertensi maka akan rendah kualitas tidur dan semakin tinggi tingkat stres.
Untuk persamaan dan perbedaannya, persamaan penelitian ini sama-sama ada kaitannya dengan hipertensi dengan stres psikososial. Perbedaannya, responden pada penelitian ini berfokus secara umum pada semua usia pasien yang ada di rumah sakit. Kerangka teori dari lansia akan mengalami proses menua dan menyebabkan perubahan yang terjadi pada lansia, yaitu perubahan psikologis, perubahan fungsional, perubahan kognitif, perubahan psikososial. Kemudian terjadi penurunan gangguan perfusi dan aliran darah serebral. Dari perubahan yang terjadi pada lansia akan mengalami stres psikososial dan hipertensi. Untuk kerangka konsepnya, variabel independennya ada stres psikososial, variabel independen hipertensi. Dari kedua ini akan menimbulkan faktor yang mempengaruhi, yaitu ada usia, obesitas, konsumsi garam berlebih, merokok, dan konsumsi kopi. Hipotesis. Berdasarkan kajian teori yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis HA terdapat hubungan stres psikososial dengan kejadian hipertensi pada lansia. HU-nya, tidak terdapat hubungan stres psikososial dengan kejadian hipertensi pada lansia. Jenis rancangan penelitian. Jenis desain penelitian yang dilakukan adalah deskriptif korelatif yang dapat menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian sesuai dengan kondisi nyata, menurut Kusumawati 2015. Untuk populasinya, penelitian ini adalah seluruh lansia yang mengalami hipertensi di wilayah Puskesmas Karanganyar Kabupaten Purbalingga berdasarkan catatan daftar kunjungan bulan November 2020 sejumlah 116 orang. Untuk teknik pengambilan sampelnya, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Lovin sebagai berikut. Rumus Lovin dapat digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang representatif dan dengan rumus hitung sederhana. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Lovin menunjukkan 53,70 dan akan dibulatkan menjadi 54 responden. Definisi operasional stres psikososial yaitu gejala perubahan tingkah laku akibat lansia mendapatkan ketekanan atau stresor setelah diukur dengan kuesioner DASS. Hasil ukur normal 0-14 stres ringan, nilai 15-18 stres sedang, 19-25 stres parah, 26-33 stres sangat parah, nilai lebih dari 34. Skala ukurnya ordinal. Kemudian variabel yang kedua ada hipertensi, yaitu kondisi tekanan darah responden yang ditunjukkan melalui besarnya angka sistolik. Hasil ukurnya normal kurang dari 120 per kurang dari 80 mmHg. Prehipertensi 120 sampai 139 per 80 sampai 89 mmHg. Hipertensi tahap 1 140 sampai 159 per 90 sampai 99. Hipertensi tahap 2 160 sampai 179 per 100 sampai 109. Hipertensi tahap 3 lebih dari 180 per lebih dari 110 mmHg. Untuk skala ukurnya menggunakan ordinal. Pengumpulan data. Jenis data ada data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner DASS. Teknik pengumpulan data. Peneliti melakukan perizinan dari Universitas Harapan Bangsa. Peneliti meminta permohonan izin ke Bapbd Purbalingga, Kesbangpol, Dinkes Kabupaten Purbalingga, dan Puskesmas Karanganyar dengan menyampaikan maksud, tujuan, dan menjelaskan terkait tata cara pengambilan data dan penelitian. Kemudian peneliti melakukan proses pendataan lansia dengan hipertensi yang dijadikan sampel. Lalu, peneliti melakukan proses pengenalan diri dan menjelaskan jalannya penelitian yang akan dilakukan kepada responden. Respon yang bersedia diminta untuk mengisi inform consent. Kemudian, peneliti membagikan kuesioner berisikan identitas responden dan kuesioner DASS. Yang terakhir, peneliti melakukan proses pengecekan kelengkapan lembar kuesioner dan melihat catatan pemeriksaan lansia di Puskesmas Karanganyar.
Untuk analisis data, pengolahan data ada editing, scoring, coding, entry data, processing, tabulating, dan cleaning data. Analisis data ada univariate dan bivariate. Untuk hasil dan pembahasan, gambaran karakteristik lansia di Puskesmas Karanganyar. Tabel di samping menunjukkan bahwa karakteristik responden sebagian besar lansia berusia 60-74 tahun. 68,1% berjenis kelamin perempuan, 74,1%, dan memiliki pendidikan dasar 77,8%. Peneliti berasumsi bahwa lansia banyak yang berada di tahun kelahiran 1961. Tahun tersebut banyak dari penduduk yang mengasumsikan bahwa pendidikan yang paling penting adalah menuntaskan pendidikan dasar dan mempersiapkan diri untuk menikah untuk membantu kondisi orang tua. Selanjutnya, gambaran tekanan darah lansia di Puskesmas Karanganyar. Tabel berikut menunjukkan bahwa 64,8% lansia mengalami hipertensi tahap 2 dan 33,3% lansia mengalami hipertensi tahap 1. Peneliti berasumsi hipertensi yang dialami oleh lansia adalah akibat proses menua yang dialami di mana lansia mengalami berbagai penurunan fungsi tubuh dan kekuatan. Hal ini mendasari lansia untuk mengurangi aktivitas dan lebih sering berdiam diri di rumah. Aktivitas yang kurang berdampak pada penurunan drastis fungsi tubuh dan memacu terjadinya obesitas. Gambaran stres psikososial lansia di Puskesmas Karanganyar. Tabel di samping merupakan bahwa 33,3% lansia memiliki tingkat stres psikososial level sedang dengan 29,6% memiliki tingkat stres psikososial ringan. Asumsi peneliti, lansia akan mengalami berbagai perubahan fisik saat memasuki masa lansia. Hal ini diakibatkan karena adanya proses menua yang dialami. Saat di kondisi ini terjadi, maka lansia akan banyak mengalami ketakutan terhadap kematian, banyaknya penyakit yang dialami serta keterbatasan melakukan aktivitas. Beberapa hal tersebut memunculkan stres psikososial bagi lansia. Selanjutnya, hubungan stres psikososial dengan tekanan darah lansia di Puskesmas Karanganyar. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai pi 0,489 atau pi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara stres psikososial dengan tekanan darah lansia. Peneliti berasumsi bahwa lansia memiliki sistem dukungan yang baik dalam menjalani kehidupan masa tua. Untuk kesimpulannya, yang pertama, gambaran stres psikososial pada lansia di Puskesmas Karanganyar Kabupaten Purbalingga sebagian besar mengalami tingkat stres psikososial level sedang sebanyak 18 responden atau 33,3%. Untuk yang kedua, gambaran tekanan darah pada lansia di Puskesmas Karanganyar Kabupaten Purbalingga sebagian besar mengalami hipertensi tingkat 2 sebanyak 35 responden atau 64,8%. Yang ketiga, tidak terdapat hubungan stres psikososial dengan tekanan darah pada lansia di Puskesmas Karanganyar Kabupaten Purbalingga dengan nilai pi 0,489 atau pi kurang dari 0,05. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.